saya melihat nih segala sesuatu kok diresponnya langsung oleh istana gitu ya. Nah, ada apa sih sebenarnya nih komunikasi antara istana dengan menteri-menteri? Nah, apakah kemudian sesungguhnya memang tadinya ada pemotongan itu, Mas Ariko, ada tuh pemotongan itu, tetapi setelah ada respon demo Indonesia Gelap, kemudian dikaji kembali. Ya. Tidak ada pemotongan dan pengurangan anggaran. Jadi beasiswa KIP kuliah tahun anggaran 2025 tetap ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mat Rasid. Kali ini ada informasi terbaru seputar politik Indonesia. Salah satunya adalah demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa beberapa hari lalu hingga di berbagai kota juga dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan beberapa tuntutan yang diminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan rakyat. Salah satunya yang paling disoroti adalah soal pemangkasan anggaran terkait dengan kenaikan UKT dan juga pengurangan biaya siswa dan lain-lain sebagainya. Tapi alhamdulillahnya sekarang ada beberapa tanggapan yang sudah diberikan oleh pihak istana terkait dengan tuntutan-tuntutan tersebut. Salah satunya adalah sebagai berikut. Ya, betul itu. Tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan, terutama untuk adik-adik mahasiswa kan. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh calon pemimpin bangsa, para mahasiswa yang kemarin turun. Para mahasiswa itu orang-orang yang sangat peduli dengan bangsa kita. Presiden kita Bapak Prabowo Subianto adalah sosok yang sangat demokratis dan orang yang memberikan kritik dan saran terhadap pemerintahan ini meskipun baru lebih kurang 4 bulan. Jadi orang-orang yang mengkritik, saudara-saudara kita yang mengkritik sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat mencintai bangsa ini. Kami sangat menghormati demonstrasi dan kami sekali lagi berterima kasih sudah berjalan dengan damai, tidak terjadi sesuatu yang merugikan pariwisata kita, investasi kita dan lain sebagainya. Namun untuk itu penting juga kami menyampaikan hal-hal yang sebetulnya tidak tepat. Jadi ada hal-hal yang memang perlu kami bacakan ini agar menjadi informasi. Lurus semua ya Mas ya? Begitu Mbak Ken. Jadi terkait dengan efisiensi anggaran atau penghematan uang rakyat, ada beberapa hal yang sudah disampaikan dengan tegas oleh pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Jadi yang pertama, beasiswa tetap berjalan. Kemudian uang kuliah tunggal atau UKT tidak naik. Kemudian kartu Indonesia Pintar atau KIP tetap berjalan. Tidak ada pemotongan dan pengurangan anggaran. Jadi beasiswa KIP kuliah tahun anggaran 2025 tetap ada. Kemudian yang tidak terkena efisiensi, belanja pegawai, kemudian layanan dasar, bantuan sosial, dan layanan publik tetap berjalan tanpa ada efisiensi. Tunjangan kinerja dosen dalam proses finalisasi. Kemudian pemerintah sedang menyiapkan regulasi agar seluruh dosen mendapatkan tunjangan kinerja secara adil dan merata. Nah ini juga terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer. Jadi kami sampaikan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi tenaga honorer. THR, kita mau lebaran ini kan, ini tetap ada. Gaji 13 tetap ada. Kemudian makan bergizi gratis tidak menggunakan dana pendidikan, tapi pemerintah telah menyiapkan anggarannya sendiri. Nah, kemudian hari ini juga ada disinformasi, kami tegaskan tidak ada pemberhentian program beasiswa untuk pendidikan dokter, dokter spesialis dan dokter subspesialis. Jadi kami sangat memahami, kadang-kadang begini, ada misalnya informasi yang hoax gitu ya, tidak benar. Ketika informasi ini menyebar, ini sudah dikonsumsi oleh 10.000 orang misalnya, menimbulkan reaksi. Nah kemudian pelurusan atas informasi ini mungkin menyasar 5.000 orang atau separohnya. Namun kami sekali lagi sangat memahami ketulusan niat baik dari para mahasiswa yang turun aksi kemarin. Sekali lagi mereka sangat peduli dan para mahasiswa itu adalah calon pemimpin bangsa dan proses ini sangat bagus, ada perbaikan, ada kontrol, sehingga sampai hari ini kami tegaskan sekali lagi tidak ada efisiensi ini yang merugikan pelayanan publik, merugikan masyarakat. Nah, karena yang sama-sama kita lihat itu kan
penegasannya sebetulnya pada hal-hal yang memang selama ini tidak bermanfaat. Misalnya di tengah tahun atau di akhir tahun, kita jujur aja lah mengakui. Kadang kita bertemu dengan pejabat ya Prof, kemudian mereka mengatakan, kita tanyakan, ada apa tujuannya ke daerah kami? Biasalah kita menghabiskan anggaran. Tidak akan ada lagi hal tersebut. Kita harus jujur, masih ada yang ingin memperkaya diri dari uang rakyat ini, dari APBN, dari APBD. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini presiden kita sudah tidak mau lagi. Bahkan presiden mengatakan, kalau kita tidak bersih-bersih, nanti masyarakat yang membersihkan kita. Baik, Mas Jadi Hariko. tidak ada yang kebal aturan. Prinsip perjuangan dari presiden kita, Bapak Prabowo, adalah tidak ada kebangkitan suatu bangsa tanpa pemerintahan yang bersih. Maka dalam setiap kesempatan presiden selalu mengingatkan, harus jangan sampai korupsi, jangan sampai korupsi, jangan korupsi, jangan pungli, jangan jadi backing kejahatan. Itu selalu disampaikan oleh presiden. Itu penjelasan dari istana ya, dari pemerintah. Tapi Prof ini melihatnya seperti apa? Kalau Pertama dulu ya, sebelum menjawab Mbak Kanya, kan mahasiswa dan juga masyarakat ketika dilaksanakan pemilihan presiden, terpilih pemimpin baru, kan ada harapan yang besar akan memberikan perubahan yang lebih baik, baik buat masyarakat maupun publik. Ekspektasinya begitu tinggi. Nah, namun harapan itu ternyata muncul kekecewaan, dampak dari efisiensi anggaran yang memang simpang siur. Nah ya, salah satu ya menyasarnya adalah tentang efisiensi anggaran pendidikan. Di sana dipotong terkait dengan UKT, beasiswa dan lain sebagainya, sehingga publik kemudian bereaksi, termasuk mahasiswa. Nah, mahasiswa kan sebagai kekuatan moral, gitu. Jadi bukan hanya urusan kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan juga masa depan. Nah, mestinya Mas Hariko kan, ketika ada gerakan-gerakan ingin mahasiswa demonstrasi, Menteri Pendidikan, Rektor memberikan klarifikasi, tidak ada itu UKT naik itu, tidak ada beasiswa di stop itu, kan seperti itu. Jadi ini tidak ada yang meredam dulu. Belum ada yang meredam. Mahasiswa langsung bergerak. Gitu. Jadi saya melihat nih segala sesuatu kok diresponnya langsung oleh istana gitu ya. Nah, ada apa sih sebenarnya nih komunikasi antara istana dengan menteri-menteri? Nah, apakah kemudian sesungguhnya memang tadinya ada pemotongan itu, Mas Hariko, ada tuh pemotongan itu, tetapi setelah ada respon demo Indonesia Gelap, kemudian dikaji kembali, ya seperti yang situ kan no viral no justice gitu, jangan-jangan begitu. Nah, yang jelas memang ini saya kira kita memberikan apresiasi lah kepada pihak istana yang merespon baik adanya demo ini. Bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi, dan nggak apa-apa itu melakukan demo-demo asal tidak dibelokkan. Saya setuju, jangan dibelokkan. Fokus. Baik pemirsa, kalian sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh dari perwakilan istana terkait dengan tanggapan yang diberikan terhadap tuntutan-tuntutan yang dilakukan atau dilontarkan oleh para mahasiswa terkait dengan isu-isu yang menurut mereka, atau bukan isu, ketetapan-ketetapan dan kebijakan-kebijakan yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan kurang bermanfaat untuk rakyat. Kalau kalian punya berita, punya pendapat lain terkait dengan berita ini, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.